Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab salam yang serempak, yang semangat, karena malam ini kita sedang mengadakan walimatul arus. Semoga mantannya juga semangat. Amin. Soalnya kalau mantannya semangat, kerja keras, insya Allah cepat punya anak. Sing seru bung nggih, jape salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing marep kurang mantep, tak guna kau muko-muko sing jomblo cepet jodoh. Siap dapat jodoh. Sing lanang entuk wong wedok sing solehah. Yang wanita dapat laki-laki yang soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadil asyiyah. Sampean muni amin nggih. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf. Kok mlempem amine sing mburi. Ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ngersanipun Al Habib Fauzi bin Masyur Al Munawwar, ngersanipun Bapak Kiai Mufti Ibad Nur, ngersanipun Bapak Kiai Ali Mas'ud Nur, ngersanipun Bapak Kiai Mujib Maghfurin Nur, lan sedaya para masyayikh, para ustad, khususipun Al Ustad Waluyo, Al Ustad Abidin, ugi Bapak Haji Sutoyo, lan para sepopini sepuh khususipun Bapak Lurah, nggih menika Bapak Bakhir sak seperangkatipun, ugi dumateng sahibul bait nggih menika Bapak Hamdan dan Ibu Tasriyah. Dan sekali lagi kita sebutkan yang berbahagia pada malam hari ini nggih menika Mas Abdul Hanif kalian Mbak Diana Sari Barokatul Ma'rifah. Tepuk tangan untuk keduanya. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua mempelai, karena kedua mempelai mempunyai hajat yang besar agar kedua mereka mempelai kehidupan mereka mendapatkan syafaat sayang Kanjeng Nabi dalam perjalanan hidupnya. Kita menyaksikan dengan tegas mereka memanggil kita bersama-sama untuk membaca maulid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti keputusan yang tepat, yang tegas. Insyaallah keputusan memanggil pembacaan maulid dalam walimatul arus bukan hanya manfaat di dunia, tetapi insyaallah juga manfaat di akhirat insyaallah. Allahumma Para hadirin, singkat padat saja, oke? Maksud saya, keputusan kedua mempelai itu sangat tepat. Akan saya katakan, sampean lan kula wahai para ibu-ibu, bapak-bapak, mempunyai satu umur yang pertama,
dan kita juga mempunyai umur yang kedua. Jadi manusia itu punya umur yang pertama dan umur yang kedua. Ibu-ibu tolong rungokno sedelo. Niki pembukaan kemawon. Sampean sampun apal, sampean sampun saben dalu saben bar marib sampun maca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Surat napa niku? Surat napa niku? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imamin mubin. Niki ayat sampun apal di luar kepala, malah kadang-kadang karo merem barang sampean saged maca ayat niki saking biasanya maca surat Yasin. Kan ngoten nggih? Akan tetapi ada apa di balik ayat ini yang telah kita hafal? Akan kita hubungkan dengan keputusan kedua mempelai nggih menika Mas Hanif memutuskan dengan hebatnya ini melaksanakan daripada ayat ini. Beliau tahu insya Allah kita ini hidup di dunia mempunyai dua umur. Umur yang pertama dan umur yang kedua. Kapan umur yang pertama? Allah sampun ngendika, inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Dados mengko sampean lamun kok sajah niku arep diuripno malaikat Gusti Allah, nggih. Dadi ora ana wong mati bar niku mboten wonten. Wong mati ora yuk terus meneng, wong mati ora diproses mboten. Nak bar mati mangke dibangkitkan kembali dari kematiannya, para hadirin. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan menulis perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Hadirin, tadi sampean kok urip niku bukan permainan. Urip niku dudu dolanan. Urip niku dudu goyonan. Hidup adalah tempat untuk menanam. Seluruh perbuatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya dua duta yang menjaga amal kita, melihat amal kita, mengawasi amal kita. Ada dua malaikat yang mencatat daripada perbuatan ucapan kita. Malaikat sinten? Malaikat sinten? Raqib dan malaikat raqib mencatat sebelah kanan akan kebaikan yang kita kerjakan, sedangkan malaikat atid akan mencatat perbuatan jahat kita di sebelah kiri. Semuanya tersimpan, tercatat. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ora ana sing sampean ucapno, yang sampean omongkan, yang Anda keluarkan kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saksi yang mencatat dan melihat perbuatan ucapan kita. Raqib atid. Beb, kula mboten nate ngucap kok, Beb. Namung mecet WA mawon, Facebook mawon. Para hadirin, ini pun mewakili ucapan kita. Anda bisu, tetapi suara Anda melalui tulisan-tulisan WA. Kalau isinya fitnah, Raqib atid menangis, harus dicatat perbuatan fitnah ini, para hadirin. Kalau Anda menyebarkan hoak, maka ini pun akan dicatat oleh malaikat atid perbuatan dosa, para hadirin. Ataupun Anda memberikan nasihat, bukan mulut kita tetapi melalui WA kita, malaikat Raqib akan tersenyum mencatat amal kita dengan amal yang baik. Alhamdulillah. Beb, aku mboten nyatet, aku namung nyebarke mawon. Aku mboten ngarang, ana wong sebelah ngirim kawula langsung tak sebar. Para hadirin, konsep agama Islam, setiap ada kabar tolong dicari tabayun dulu. Dicari kebenaran kabar dulu. Jangan Anda Anda masukkan mentah-mentah kemudian Anda kirimkan kepada orang lain tanpa tahu sebab musababnya. Awas, kalau Anda mengirimkan berita yang salah, maka saya hadirin, Anda akan dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon difahami, mohon difahami.
Tidak ada perbuatan yang membahagiakan, tidak ada rezeki yang membahagiakan dari Allah kecuali karena dulu pasti Anda pernah berbuat baik. Jadi lamun ibu-ibu kok sampean seneng ente hadiah panjenengan suatu saat berbahagia luar biasa. Ini karena sebab pasti Anda pernah melakukan kebaikan sebelumnya. Bukan asal-asalan mboten, juk-juk niku mboten onten. Anda sekarang menerima kebaikan karena dulu Anda pernah berbuat kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Ya Allah Gusti, musibah kok bola-bali, sengsara kok bola-bali, sedih kok bola-bali, nembak putus, dipecat karo bojone, dipecat karo pacare. Para hadirin, tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan kecuali karena dulu pasti Anda pernah berbuat kesalahan. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarriyah. Ibu-ibu pahami sampean. Sampean rasa mengeluh, "Dayo kula kok susah terus." Soal koreksi, pasti dahulu ada kesalahan Anda. Kalaupun Anda berbahagia, alhamdulillah hari ini kayak mendapatkan hadiah besar dari Allah, karena pasti dulu Anda pernah berbuat baik. Para hadirin, Allah tidak akan melakukan perbuatan baik kita, dan Allah pun tidak akan pernah melupakan kejahatan kita. Yang baik dibalas kebaikan, yang jahat pun pasti akan mengetam daripada kejahatan mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah kowe kok berbuat apik sampean pitulung karo tiyang sanes, sampean apik karo tiyang sanes, hakikatipun kebaikan itu adalah untuk Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda berbuat jahat, hakikatnya Anda sedang menggali lubang dalam-dalam yang Anda akan tercebur sendiri ke dalam lubang tersebut. Para hadirin, ini konsep dalam ajaran agama Islam. Ini umur yang pertama. Awas. Umur yang pertama, Anda hidup, Anda berbuat baik, dibalas baik. Anda hidup, Anda berbuat jelek, dibalas jelek oleh Allah. Tetapi belum berhenti. Wa naktubu ma qaddamu, dilanjutkan wa atharohum. Kalau perbuatan baik Anda mempunyai labet, Anda sudah meninggal dunia, Anda berbuat baik, maka saatnya anak cucu Anda akan iling-iling kebaikan panjenengan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, anak cucu kita menyebut kebaikan kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, anak kita, cucu kita meniru perbuatan kita. Walaupun sudah mati, kita mendapatkan kebaikan dari anak cucu kita. Alhamdulillah. Mas Hanif hari ini memulai dengan walimatul arus, mengumpulkan kita membaca maulid. Berarti beliau sedang menanam kebaikan pada saat ini. Sejarah dalam perkawinannya, dulu saya pernah manggil maulid tatkala walimatul arus, bukan dangdutan, bukan orkesan, bukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Para hadirin, beliau sedang mencatat sejarah tinta emas dalam dunia pernikahan beliau. Para hadirin, seandainya perbuatan ini ditiru oleh anak cucunya, walaupun beliau sudah meninggal dunia, wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, atharnya, labetnya, bekasnya, efeknya, beliau akan mendapatkan pahala walaupun beliau sudah meninggal dunia nanti kelak tatkala anak cucu mereka membanggakan kedua orang tuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Tetapi mohon maaf, kalau kok sampai kita hari ini tidak pandai-pandai filter dalam sebuah perbuatan, kita menyebarkan berita hoak, kemudian berita tersebut diterima mentah-mentah oleh orang lain, timbul fitnah, timbul bencana, timbul permusuhan, Anda berdosa, Anda akan mengetam daripada perbuatan dosa tersebut. Minta maafnya, Anda mati, ini masih mengalir, ada orang lain melakukan sebab perbuatan kejahatan Anda meninggal dunia, Anda pun akan mendapatkan akibatnya, disiksa oleh neraka. Setiap orang ini berbuat kejahatan. Para hadirin, Anda mengajarkan kejahatan kepada orang lain, Anda meninggal dunia, orang ini mengajarkan kejahatan,
kejahatan orang dosa ini akan mengalir ke dunia Anda. Anda ada di alam kubur, dosanya dikirim terus para hadirin. Dosanya dikirim, sampean sampun tobat-tobat karo Gusti Allah, tetapi pernah Anda mengajarkan kejahatan, sampean wis tobat karo Gusti Allah, ngalir terus para hadirin. Dosanya ngalir, Anda digodho ngantek yaumul kiamah, belum berhenti Anda mendapatkan siksa karena kita mewariskan perbuatan jahat kepada orang lain para hadirin. Ini namanya kehidupan umur yang kedua. Wa atharohum, labet-labetnya, bekas-bekasnya, efek-efeknya. Sekali lagi, perbuatan bukan permainan, hidup ini bukan permainan para hadirin, tetapi hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak muda, ayo anak-anak muda, angkat kedua tangannya yang semangat. Robin Mania, Robin Mania. Kemarin kita baru saja merayakan hari kemerdekaan Indonesia, betul? 17 Agustus tahun 2018 Indonesia merdeka. Yang ke HUT RI yang keberapa? 73. Mari kita lihat pahlawan-pahlawan kita. Mari kita lihat datuk-datuk kita lihat mbah-mbah kita lihat pejuang-pejuang Indonesia. Para hadirin, terutama kaula muda, tolong kenali sejarah daripada bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau membaca sejarah daripada kakek neneknya bangsanya. Tanpa belajar sejarah Anda akan hilang jati diri Anda. Berkaitan dengan ayat tadi, kita lihat mbah-mbah kita kalau berperang dulu karena Allah. Indonesia merdeka bukan pemberian hadiah dari orang lain. Indonesia merdeka bukan karena diberi kebahagiaan sama orang lain, tetapi Indonesia merdeka adalah hasil keringat ikhtiar bangsa Indonesia. Beto karo Malaysia diberi hadiah kemerdekaan oleh orang Inggris. Lain dengan orang Singapura. Orang Singapura merdeka karena diberi oleh orang Inggris para hadirin. Lain dengan Brunei, Brunei pun demikian. Indonesia tidak para hadirin. Indonesia merdeka karena merebut daripada penjajah-penjajah Belanda. Orang Jepang menjanjikan, wahai masyarakat Indonesia, setahun yang akan datang Anda saya kasih hadiah dengan kemerdekaan, tapi syaratnya bentuk pasukan peta dari rakyat Indonesia untuk membela kami berperang dengan sekutu. Tak kai kemerdekaan panjenengan. Ini Jepang menjanjikan semacam tadi, maka oleh karena itu langsung dibentuklah pasukan peta, kemudian di situ terbentuk BPUPKI, yaitu suatu lembaga yang akan menyusun undang-undang nanti kenegaraan bangsa Indonesia yang akan diberikan hadiah oleh orang Jepang. Indonesia mboten kersa para hadirin, dijajah oleh orang Belanda 350 tahun. Betul? Betul? Habis Indonesia para hadirin. Entek Indonesia. Lain orang Inggris lain. Sifat watak negara masing-masing. Orang Inggris kalau menjajah, dibangunlah negara jajahan tersebut. Orang Jepang, orang Belanda, Jepang tidak. Belanda kalau jajah suatu negara, disedot darahnya orang penjajah tersebut. Penjajahan menyedot daripada orang-orang Indonesia, habis orang Indonesia para hadirin. Kulo nampung sampun bukteno piyambak ten Amsterdam. Niku negoronipun tiang Belanda niku karo laut dhuwur laute. Dadi laut ning dhuwur Amsterdam ten ngandhapipun. Lamun kok mboten dibendung, dibentuk kanal-kanal, sampun masuklah air laut ke negara Amsterdam, negara Belanda. Makanya ten Semarang ono banjir kanal. Nggih. Nggih napa nggih? Sampeyan nak ten Semarang, sampeyan lewat onten kali saderenge mlebet kota Semarang, Karangayu, baniku ono jembatan banjir kanal. Ada apa dengan kanal? Karena kanal adalah jembatan-jembatan yang dibikin oleh orang Belanda. Karena di sana juga banyak kanal-kanal agar air laut tidak masuk ke kotanya. Para hadirin, hebatipun tiang-tiang Belanda. Tatkala kula temriko niku seluruh bangunan umurnya rata-rata di atas 200 tahun para hadirin. Bangunannya tingkat 3. Biasanya bawah untuk rumah tangga, atas untuk tamu, atasnya untuk rumah tangga, atasnya lagi lebih pendek. Subhanallah, bangunan orang-orang Amsterdam niku tinggi-tinggi, kokoh-kokoh, kuat-kuat, dan tidak ada retaknya sama sekali.
walaupun sudah berpuluh-puluh tahun dan beratus tahun para hadirin. Kita bertanya, bagaimana kok bisa kuat sementara air laut di atas kota mereka? Lain dengan Kendal, lain dengan Semarang, lain dengan Pantura. Setiap ada bangunan mudah roboh, mudah cacat. Karena kenapa? Karena air asin akan menjadikan besi-besi menjadi tayangan. Araftum tayangan? Araftum? Nai. Nai nggih. Bahasa Indonesia ini apa? Karatan. Nak besi kok sampun karatan, ambruk niku bangunan. Kemudian mereka mengatakan, kami membangun kota Amsterdam karena air lautnya di atas, demikian kuat kokohnya, bukan pakai besi. Pondasi yang kami pakai bukan besi. Kalau besi cepat hancur. Yang kami pakai pondasi untuk bangunan-bangunan gedung-gedung kami yang umurnya berabad-abad tidak hancur, tidak retak sama sekali, karena kami pakai pondasi khusus. Apa pondasinya? Ternyata pondasi bangunan orang-orang Belanda Amsterdam itu diambilkan pondasi kayu jati. Kayu apa? Kayu apa? Saya mau tanya, ada di Belanda kayu jati? Kayu jati orang-orang Belanda diambilkan dari orang Indo. Orang Indo. Ternyata kayu jati produk tanah air kita Indonesia, setiap saat yang besar-besar yang sudah berumur berabad-abad langsung ditebang sama mereka, dikirim pakai kapal sampai ke Amsterdam. Jadi ternyata pondasi bangunan orang-orang Amsterdam yang demikian kuat karena mengambil kekayaan tanah air Indonesia. Bahkan dikatakan kayu satu yang diambil oleh orang Belanda, kalau kok orang 10 Indonesia saling berangkulan, kedua tangannya dibentangkan, orang 10 bersama-sama mengelilingi pohon tersebut, tidak cukup karena saking besarnya kayu jati yang dibawa ke Belanda para hadirin mati. Ini karena Indonesia dijajah oleh orang Belanda. Oleh karena itu para hadirin, sekali lagi, Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang, tetapi Indonesia merdeka adalah karena rahmat Allah. Tatkala kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, mereka berjuang li'ila'i kalimatillah, mempertahankan bangsa Indonesia. Maka saya katakan, kita lihat Bapak Sudirman. Gimana Bang? Bapak siapa? Panglima Sudirman. Kita lihat Bapak Soekarno. Kita lihat Bapak I.R. Soekarno dan Bapak Bung Hatta. Masya Allah, mereka menanamkan tinta emas di dalam buku-buku yang indah untuk bangsa Indonesia. Wa naktubu ma qaddamu, tatkala mereka berbuat baik, berbuat manfaat untuk Indonesia, Allah mencatat kebaikan mereka. Wa atharahum, labet-labetnya, bekas-bekasnya, sampai sekarang pun kita mengenang akan kebesaran namanya, karena mereka hidup dunia pertama dan dunia yang kedua, umur yang pertama dan umur yang kedua. Oleh karena itu, ayo para hadirin, sampean mumpung masih nom-nom kaya mekaten nggih, ayo catat tinta kehidupan emas dalam kehidupan Anda. Berbuat baik yang bermanfaat, bercita-cita membangun sesuatu yang tidak ada batasnya, agar pembangunan Anda diteruskan oleh anak cucu panjenengan. Ambillah sikap berbuat perbuatan yang besar, golek milih pekerjaan yang besar. Saking besarnya pekerjaan tersebut, Anda meninggal, ini pekerjaan belum selesai. Seperti pekerjaan Bapak Soekarno-Hatta, mengambil kesempatan Indonesia harus merdeka, kemudian harus dibangun. Beliau memilih pekerjaan yang besar. Saking besarnya kemerdekaan bangsa Indonesia, sampai sekarang belum selesai, tetapi nama Bapak Karno senantiasa kita kenang. Alhamdulillah. Lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Soekarno-Hatta hanya ada di Indonesia, Bapak Sudirman ada di Indonesia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil suatu pekerjaan yang luar biasa besarnya. Bahkan dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Inilah pekerjaan yang diambil oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saking besarnya, bukan hanya sampai di dunia saja, nanti yaumul kiamah di mahsyar pun Kanjeng Nabi belum selesai pekerjaannya. Kita masuk surga, Kanjeng Nabi belum selesai pekerjaannya. Terakhir manusia, Kanjeng Nabi belum ridho masuk surga kalau sebelum umatnya semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ayo para pemuda, terutama Mas Hanif, kedua mempelai, mumpung Anda sekarang mulai kehidupan yang baru, kita tata kehidupan panjenengan, ditata kembali. Tidak ada keluarga yang baik kecuali keluarga yang dasar daripada pendirian keluarga tersebut adalah karena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tepuk tangan lagi, tepuk lagi untuk kedua mempelai. Kita doakan semoga kedua mempelai akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya, insyaallah. Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah setiap gerakannya akan mendapatkan hidayah indah dari Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat punya momongan yang soleh-soleh, insyaallah. Allahumma. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, muka-muka mendapatkan labet daripada perbuatan beliau sehingga kita pun mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal. Inti ceramah saya pada saat ini adalah ayo kerjakan yang baik, pilih pekerjaan yang besar, kerjakan yang baik agar kita menjadi baik. Labet kita pun nanti akan menjadi baik, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal. Yang cerdas hidup hanya sebentar saja. Ukir kehidupan Anda dengan kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain, maka insyaallah anak cucu kita pun akan tersenyum. Karena dulu kakek saya pernah ikut mauludan, kakek saya dulu pernah jadi Robin Mania, kakek saya dulu pernah baca maulid bersama para habaib, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal. Saya kula cekap semanten, tolong jangan bubar ke jodoh terakhir. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.